kurang dari separuhnya gitu kan. Kalau nggak salah masih kurang berapa 5 triliun atau berapa itu dari pengajuan usulan dari BRI ke pemerintah, ke Menteri Keuangan gitu. Bawaslu punya Bawaslu Menyapa dan punya klinik hukum. Ini itu juga tayang di YouTube ya? Di YouTube-nya Bawaslu Jepara. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Masih bersama saya Elsa Elning Tias. Seperti yang kita ketahui, tahun 2024 semakin dekat nih Tribuners. Pada tahun tersebut kita akan melakukan pesta demokrasi. Nah, berbagai persiapan juga tentunya sudah mulai disiapkan oleh lembaga dan instansi terkait. Nah, kali ini kita sudah berada di Jepara untuk mengetahui perkembangan dan juga apa saja update mengenai seputar pemilu 2024 serta persiapannya. Untuk itu, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada Tribun Forum kali ini. Di sebelah Elsa sudah ada Bapak Subhan Zuhri, selaku Ketua KPU Kabupaten Jepara. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Elsa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu, Pak. Selalu, insyaallah. Semangat. Oke, semangat. Baik, di sebelah Pak Subhan ada juga Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sujiantoko. Selamat siang, Pak Sujianto. Selamat siang, Mbak. Siap, masih sehat Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Siap, sudah makan belum nih? Sudah. Siap. Ini pasti energinya langsung pada, langsung semangat semua buat Tribun Forum kali ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan juga menjadi narasumber di Tribun Forum kali ini. Mau bertanya seputar persiapan pemilu nih, khususnya di Kabupaten Jepara. Berkenan nggih? Siap. Siap. Tenang, kita nggak usah semanang nih Pak. Ini bukan ujian Pak. Kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Mungkin nanti bisa saling menjawab atau mungkin nanti misal ada yang mau ditambahkan, boleh sangat. Oke. Baik, langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih mengenai persiapan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Jepara nih. Sejauh ini sudah sampai mana dari KPU dan juga dari Bawaslu? Mana dulu nih? Monggo. Apa dulu ya, Pak? Ya. Kalau persiapan pemilu 2024 tentu kita sama-sama tahu saat ini sudah memulai tahapan pemilu sudah mulai berjalan ya. Betul. Terhitung sejak 14 Juni yang lalu. 14 Juni itu 20 bulan menjelang hari tahapan pemungutan suara. Yang kita juga tahu tahapan pemungutan suara sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024. Betul. Dan saat ini kalau di tahapan pemilu itu ada 11 ya. 11 macam tahapan pemilu mulai dari perencanaan program dan anggaran. Saat inilah tahapan itu sudah dimulai, perencanaan program dan anggaran dan pembentukan peraturan-peraturan KPU, peraturan-peraturan perundang-undangan yang nanti akan dipakai untuk payung hukum atau panduan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Baik. Dan mungkin yang paling dekat ini karena ini bulan Juli, yang paling dekat yang akan kita hadapi nanti adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Oke. Dilangsungkan pada bulan Agustus. Agustus ya. Oke, baik. Sementara dari Bawaslu seperti apa? Sama, karena Bawaslu itu ada tugasnya melakukan pengawasan tahapan. Kalau tahapan sudah dimulai berarti Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap tahapan. Hari ini misalnya Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap tahapan DPP yang sudah dilakukan KPU setiap rutin triwulan sekali itu. Sekaligus juga kita memberikan masukan apabila terhadap DPP itu ada pengurangan TMS maupun ada penambahan pendaftar baru. Kita juga selalu berkomunikasi dengan KPU untuk senantiasa memelihara daftar pemilih ini benar-benar supaya mutakhir. Di sisi yang lain juga Bawaslu dalam rangka untuk mempersiapkan tahapan ini senantiasa melakukan sosialisasi, pengawasan partisipatif tentunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam melakukan pengawasan di jelang pemilu yang akan datang. Tentu dalam hal pengawasan ini tidak serta-merta dilakukan oleh penyelenggara saja, tapi masyarakat pada sejatinya adalah juga pengawas sehingga diharapkan ikut serta berperan aktif mengawal tahapan pemilu dari awal sampai dengan pelaksanaan nanti di pencoblosan dan rekapitulasi. Baik. Apakah selama tahapan-tahapan tersebut ada kendala tertentu yang dialami KPU atau Bawaslu? Mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk saat ini, karena sebulan melaksanakan tahapan pemilu 2024, saya kira kendalanya belum terasa. Baik. Sebulan belum terasa karena memang kita di daerah itu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh KPU RI
terkait dengan pelaksanaan tahapan ini, dan kita sejauh ini memang kita untuk persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dari sisi undang-undangnya masih tetap dibanding dengan pemilu 5 tahun yang lalu itu undang-undang baru. Jadi harus adaptasi dengan regulasi baru. Tapi kalau sekarang bedanya pemilu 2024 ini undang-undangnya masih sama, Undang-Undang 7 tahun 2017, tidak ada perubahan. Nah, mungkin yang bisa dikatakan kendala hari ini mungkin soal anggaran yang sekarang belum clear ya, belum clear secara nasional, sehingga memang beberapa program masih belum bisa dijalankan secara optimal hari ini. Tapi kita masih berjalan sesuai dengan tahapan awal ini masih bisa berjalan dengan baik. Baik, itu kendala yang ditemukan oleh pihak KPU Kabupaten Jepara, nggih. Baik, kalau dari Bawaslu, dari Bawaslu saya kira dari sisi regulasi nggak ada kendala ya, cuman kendala saya kira kendala di sosialisasi masyarakat terkait dengan partisipasi kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan itu yang saya kira masih menjadi kendala. Karena untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi yang baik itu tentu harus semua peranan ini bersatu untuk ikut serta mensukseskan di bidang masing-masing. Kalau kita di penyelenggara tentu bagaimana mensukseskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita di penyelenggara, pemerintah juga sama, peserta pemilu juga sama, dan yang paling penting sebenarnya partisipasi masyarakat, tidak hanya partisipasi soal memilihnya saja, tapi juga partisipasi ikut serta memberikan pengawasan, sehingga ke depan pemilu yang diharapkan oleh masyarakat itu benar-benar terwujud, yakni pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu. Saya kira nggak terlalu signifikan sih hambatan yang dialami di daerah itu. Saya kira mungkin hal-hal yang sifatnya kerawanan itu selalu muncul, itu hal yang wajar, dan saya kira karena persiapan masih jauh, Bawaslu KPU juga melakukan pemetaan itu, khususnya di Bawaslu juga ada pemetaan tentang kerawanan pemilu, sehingga antisipasi awal untuk hal-hal yang kiranya menjadi permasalahan bisa diantisipasi di awal. Baik, sudah tahu celahnya ya, seperti itu ya. Baik, ini cukup menarik. Berbicara mengenai partisipasi nih, terlebih mungkin dari Bawaslu partisipasi dalam mengawasi, dan juga dari KPU partisipasi dalam melakukan pemilihan. Tingkat presentasinya sejauh ini apakah mengalami penurunan atau kira-kira justru naik pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2019? Kita mungkin belum bisa mengukur secara angka ya untuk tahun 2024 nanti seperti apa. Yang jelas kalau kita mengaca kepada pemilu 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Jepara itu di atas target nasional. Kalau target nasional itu kita pemilu 2019 partisipasinya 77,5%, di Jepara itu kita mencapai 82,5%. Cukup tinggi ya? 82%. Baik. Di hampir semua jenis pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan DPD, DPR, maupun DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi, partisipasinya di atas 82%. Itu juga catatannya adalah di atas rata-rata nasional. Nah, tapi untuk pemilu 2024, karena pemilunya sama, serentak, pileg, pemilu DPR, DPD, dan presiden juga diselenggarakan dalam waktu yang sama, kemudian juga informasi yang disampaikan oleh KPU lebih masif lagi dibanding dengan pemilu 19, kemudian sarana lebih baik, itu kita optimis nanti partisipasinya akan bisa lebih baik dari pemilu 2019. Amin. Kita pun juga berharapnya bertambah gitu ya presentasinya. Baik. Sedangkan dari Bawaslu seperti kalau apa, dari partisipasi pengawasan kita sama optimis dengan KPU bahwa di tahun 2024 yang akan datang, saya sangat yakin bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat. Ini bisa dilihat dari betapa banyaknya komunitas hari ini yang mereka ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan partisipasi. Sebagai contoh misalnya ada sekitar 300 orang yang kemudian membuat komunitas gerakan di mana menciptakan demokrasi di daerah itu lebih baik, dan mereka komunitas itu juga berbadan hukum, dan mereka ikut serta menyampaikan ke Bawaslu untuk berpartisipasi aktif dalam konteks pengawasan. Ada juga dari kader-kader alumni sekolah kader pengawasan yang kemudian membentuk komunitas partisipasi masyarakat Jepara, Pijar, itu juga
mereka berkomitmen bersama untuk ikut serta memberikan partisipasi. Satu sisi juga dari sisi akademik, baik perguruan tinggi maupun dunia pendidikan yang ikut serta memberikan partisipasi, memberikan pendidikan pemilih dan pendidikan pengawasan partisipatif. Ini tentu kami juga sama dengan KPU bahwa 2024 kita optimis partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu dan ingin terciptanya pemilihan yang lebih baik itu bisa diwujudkan, tidak hanya dari tingkat partisipasi memilihnya tapi juga partisipasi masyarakat untuk ikut serta menciptakan pemilu yang benar-benar aman, pemilu yang benar-benar damai dan benar-benar pemilu yang menghasilkan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Ya, betul. Tentunya itu menjadi harapan kita semua. Harapannya di situ. Ya, baik. Kemudian ingin menanyakan juga mengenai dapil. Apakah ada jumlah penambahan dapil, Pak, di Kabupaten Jepara? Ya, jadi begini, dapil itu penyusunan dapil daerah pemilihan dan alokasi kursi itu sebenarnya masuk dalam salah satu tahapan pemilu. Dari 11 tahapan itu penyusunan dapil itu menjadi salah satu tahapan pemilu. Nah, bedanya dapil itu kan bisa dibedakan, ada dapil presiden. Dapil presiden itu seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dapil DPD itu adalah wilayahnya adalah per provinsi, wilayah satu provinsi. Kalau dapil KPU DPR RI dan DPR provinsi itu adalah gabungan antara kabupaten kota di wilayah provinsi dan itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang menjadi lampiran undang-undang. Nah, kalau dapilnya itu pemilihan DPRD kabupaten itu ditetapkan oleh KPU. Ditetapkan oleh KPU dan masuk menjadi salah satu tahapan pemilu, tahapan dalam penyusunan dapil itu adalah tahapan pemilu. Nah, tetapi di dalam penyusunan dapil itu di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada prinsip-prinsipnya. Ada 7 prinsip penyusunan dapil itu. Nah, salah satunya adalah di dapil itu disusun berdasarkan gabungan kecamatan, terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan di dalam satu kabupaten itu. Dan satu dapil di dalam undang-undang itu terdiri dari 3 sampai dengan 12 kursi di satu dapil. Nah, selagi prinsip-prinsip itu, karena dapil itu kita susun tahun 2019, selagi prinsip-prinsip penyusunan dapil itu ada berprinsip proporsionalitas, ada kohesivitas, ada kesinambungan, ada menganut pada sistem pemilu proporsional, itu tidak terlanggar atau berubah dari prinsip itu, saya kira bisa jadi dapil itu tidak berubah. Tapi tergantung nanti kebijakan apakah kemudian ada KPU RI membuat kebijakan penyusunan dapil yang berbeda. Yang jelas untuk menyusun dapil itu ada prinsip-prinsip yang harus dipedomani dan saya kira di situasinya di pemilu 2019 dan pemilu 2024 khusus untuk wilayah Kabupaten Jepara itu belum ada yang berubah, mulai dari jumlah desa kelurahan masih sama 195 desa kelurahan, jumlah kecamatannya masih sama 16 kecamatan dan jumlah kursi di DPRD kabupatennya masih sama. Kalau Jepara itu masuk dalam rentang di jumlah penduduk di atas 1 juta sampai dengan 3 juta itu jumlah kursinya 50 kursi, jadi masih belum berubah. Jadi belum memungkinkan adanya perubahan dapil karena prinsipnya berubah. Baik. Ini cukup menarik ya, ternyata tidak ada perubahan begitu ya dari 2019 ke 2024 bisa belum memungkinkan ada prinsip yang bisa mengubah dapil. Baik. Tapi nanti juga dari KPU dan Bawaslu mungkin masih bisa menyesuaikan. Masih akan ada pembahasan lagi. Baik. Berdasarkan pengalamannya di tahun 2019, apakah ada kesulitan tertentu yang dihadapi Bawaslu mengenai ini? Mengenai dapil ya? Betul. Saya kira nggak terlalu ada masalah yang serius di sini sebenarnya karena KPU juga di tahun 2019 kemarin sempat beberapa kali kita diskusi ya Pak ya. Ada opsi-opsi, kemudian diskusi FGD dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para ahli juga, dan masukan-masukan dari mereka juga KPU memberikan catatan dan menjadikan dapil 5 itu tetap kemarin itu menjadi pilihan untuk dijadikan dapil yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disampaikan oleh Pak Subhan tadi itu. Ini yang memang sebenarnya menjadi isu menarik sih Mbak, karena hari ini misalnya masyarakat sudah mulai tanya khususnya peserta pemilu, ada perubahan dapil apa tidak?
karena mungkin ya ini dikaitannya dengan strategi mereka dalam rangka untuk pemetaan pemilih bisa jadi. Akan tetapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Subhan, sepanjang ketentuan perundang-undangannya itu masih sama, maka di Kabupaten Jepara apabila tidak ada ledakan penduduk, Pak. Ya. Bisa jadi kalau hari ini misalnya karena bulan Zulhijjah ini banyak yang menikah, kemudian tiba-tiba banyak ledakan penduduk, bisa jadi terjadi. Baik. Atau pengurangan penduduk. Jadi kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta, bisa jadi pengurangan kursi juga kan di DPRD sehingga perlu adanya perubahan dapil. Tapi kalau secara normatif itu tidak ada, saya juga sepakat dengan Pak Subhan tadi bahwa 2024 di Jepara tetap dapilnya 5. Baik. Ya berarti masih fleksibel itu ya, antara meningkat atau menurun, masih belum bisa dipastikan seperti itu ya. Ada satu prinsip dalam penyusunan dapil itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu maknanya antara pemilu sebelumnya dengan pemilu berikutnya itu masih sama. Sepanjang tidak ada prinsip lain yang berubah. Sedang tidak ada faktor lain yang menyebabkan jumlah kursi berubah atau jumlah wilayah itu berubah. Pemekaran misalnya, atau jumlah kursinya berubah. Mana berkesinambungannya di situ juga menjadi salah satu prinsip yang harus dipedomani. Baik, itu sebagai landasannya seperti Betul. itu ya. Baik. Baik, kemudian untuk tadi sudah sempat sedikit disinggung oleh Pak Subhan mengenai anggaran nih. Mengenai anggaran di tahun pemilu 2024 ini, apakah ada kendala atau mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan seperti itu? Kalau anggaran itu sebenarnya ranahnya di KPU RI ya, Sekjen ya, tentunya dalam perumusan anggaran, karena memang kalau di daerah itu kita menerima plotting anggaran yang diberikan oleh KPU RI tentunya, meskipun kita juga ada tahapan kesempatan untuk mengusulkan, ada bottom up-nya dari bawah apa kebutuhannya, tapi kemudian pada finalnya juga KPU RI ya, tim perumus anggaran, divisi perencanaan anggaran KPU RI yang kemudian merumuskan anggaran kegiatan di masing-masing satker di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kalau sampai dengan tahun ini 2022 ini ya memang kita belum banyak kegiatan-kegiatan yang teranggarkan oleh KPU RI, dan informasi yang saya dapat juga memang KPU RI masih belum mendapatkan persetujuan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan. Jadi dari sekian triliun kebutuhan itu baru disetujui kurang dari separuhnya gitu kan, kalau nggak salah masih kurang berapa 5 triliun atau berapa itu dari pengajuan usulan dari RI ke pemerintah, ke Menteri Keuangan itu. Nah kalau kita ya dengan anggaran yang ada kita maksimalkan gitu. Bahkan kadang-kadang untuk mensiasati itu kita banyak kegiatan-kegiatan yang non anggaran, non budgeting, tapi kita bisa selenggarakan yang memang harus misalnya kalau sosialisasi misalnya. Karena kita belum bisa mengundang banyak orang atau belum bisa memasang sosialisasi di media yang berbayar, ya kita sosialisasi menggunakan media kita, media online kita, website kita, Iya, ini dan juga termasuk sosialisasi, bagian Pak. ini yang mudah-mudahan gratis itu ya. Sama orang belakang, orang dalam. Ya. Baik, ini cukup menarik ya Pak. Ternyata sudah ada beberapa siasat yang dilakukan oleh KPU seperti itu ya. Kalau dari Bawaslu sendiri apakah? Sama, karena yang membedakan kan kalau punyanya Pak Subhan ini di KPU Kabupaten, beliau ini KPU-nya sudah satker gitu ya. Kalau Bawaslu kan belum satker, sehingga Bawaslu masih nginduk di Bawaslu Provinsi yang sudah satker. Akan tetapi dari sisi anggaran saya kira di tahun 2022 ini cukup baik, artinya cukup baik itu bagaimana keperluan terkait dengan sosialisasi, terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas di Bawaslu saya kira sudah cukup maksimal, walaupun kalau dikatakan kurang semua orang pasti bilang kurang gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi terkait dengan kita harus mampu mengelola anggaran itu dengan baik dan kita harus berinovasi dengan bikin kegiatan-kegiatan yang non budgeter. Kalau dari sisi anggaran sosialisasi pengawasan partisipatifnya kita sudah ada di satu akun di 2022 ini yang memang melibatkan banyak orang, itu ada 1 kali, kemudian ada beberapa anggaran yang sudah terkait dengan peningkatan kapasitas yang sifatnya rakernis, walaupun hanya sebatas orang terbatas, misalnya kita hanya mengundang beberapa orang untuk koordinasi dan sebagainya. Artinya kalau dari sisi kabupaten kota, Bawaslu belum bisa mampu melakukan pengajuan anggaran sendiri di sisi pemilunya, berbeda dengan di sisi pilkadanya yang memang NPHD sendiri
antara KPU, Bawaslu dengan pemerintah daerah, sehingga apapun yang diberikan oleh anggaran dari Bawaslu Provinsi, dari Bawaslu RI, itu yang kita lakukan dan kita tetap memaksimalkan semua anggaran ini dengan baik begitu. Baik, dengan budget yang terbatas ternyata juga bisa Tribuners tetap jalan gitu. Jalan. Baik, untuk sosialisasinya mungkin bisa diceritakan apa saja yang telah dilakukan dari KPU atau dari Bawaslu untuk menjangkau masyarakat mengenai pemilu 2024. Kalau dari Bawaslu kita sudah banyak ya. Yang pertama kita sosialisasi dengan menggunakan desa berbasis mitra Bawaslu. Kita sudah punya 15 desa di Jepara ini dari 195 desa tersebar di 16 kecamatan bertajuk Desa Pengawasan dan Desa Tolak Money Politik. Ini harapannya adalah desa-desa ini bisa kita jadikan mitra partner Bawaslu dan juga penyelenggara untuk ikut serta memberikan pengawasan partisipatif paling tidak di desanya masing-masing. Apalagi PR kita ini sebagai penyelenggara, dan saya kira tidak hanya kita tapi semuanya di Indonesia ini khususnya untuk menciptakan pemilihan demokrasi kan 3 hal ya Pak sebutkan ya, money politik, isu sara dan hoax ini menjadi 3 PR yang saya kira catatan penting yang selalu muncul di setiap gelaran pemilihan maupun pemilihan umum. Betul. Nah ini sosialisasi ini adalah catatan yang dilakukan oleh Bawaslu selama kurang-kurang dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Harapannya tentu akan meningkatkan partisipasi mereka dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, kemudian kita ada yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Di Kabupaten Jepara kita sudah punya kader kurang lebih 189 kader. Cukup banyak ya? Banyak. Ini meliputi dari 2 tahun pendidikan, SKPP tahun 2020 dan SKPP tahun 2021. Nah, ini ada yang mengikuti SKPP di tahun 2020 dengan sistem daring karena masih pandemi pada waktu itu, dan 33 orang ini ikuti SKPP yang luring yang dilakukan di Pati pada tahun 2021 dengan ketatnya prokesnya itu pelaksanaannya. Dan alhamdulillah di Jepara kita sudah ada 1 kader yang sampai tingkat nasional pendidikannya lah. Ini kita tampung mereka, kita support mereka, akhirnya membentuk yang namanya PIJAR tadi itu, Pengawas Partisipasi Jepara, dan kita dorong untuk menjadi badan hukum, dan hari ini kita dorong untuk menjadi tim pemantau pemilu. Harapannya mampu memberikan virus partisipasi itu. Yang ketiga, kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi berbasis sekolahan dan perguruan tinggi. Kita bekerjasama dengan Unisnu terkait dengan pojok literasi, kita bekerjasama dengan Unisnu terkait dengan program pengabdian maupun pendidikan bagi dosen, kita sosialisasi dengan dosen. Dengan mahasiswa pun sama, kita support mahasiswa di bidang kepemiluan. Ketika mereka melakukan pemilu mahasiswa, maka kita juga support pendidikan itu. Satu sisi yang lain, kita juga kerjasama di bidang pengawasan partisipatif untuk mahasiswanya dengan program 100 agen pengawas mahasiswa itu. Yang terakhir, kita sosialisasi dengan stakeholder dan komunitas berbasis sasaran, baik ormas maupun komunitas-komunitas budaya, komunitas pemerhati pemilu, komunitas media sosial maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk bareng-bareng ini kita menciptakan bagaimana pemilu ke depan ini tidak hanya sukses penyelenggaraannya tapi juga sukses hasilnya, kira-kira begitu. Sukses hasil yang seperti apa? Sukses hasil yang tadi itu berkualitas, sesuai dengan yang diinginkan, tentu berintegritas dan bermartabat. Menarik sekali. Ini banyak banget ya ternyata programnya, itu baru dari Bawaslu aja loh padahal. Belum. Dan itu baru program yang sifatnya tatap muka dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Belum ada juga program yang kayak begini nih, channel YouTube ini. Kalau KPU punya Bilik Demokrasi ya Pak ya. Bawaslu punya Bawaslu Menyapa dan punya Klinik Hukum. Ini itu juga tayang di YouTube ya? Di YouTube-nya Bawaslu Jepara. Nah itu Tribuners bisa dikepoin tuh YouTube-nya Bawaslu Jepara dan KPU Jepara. Dan KPU Jepara juga 2 channel berbeda ya. Baik, nah itu nanti bisa dikepoin buat podcast gitu. Ini keren banget ya, ternyata KPU dan Bawaslu sekarang udah bikin podcast, ternyata nggak cuma artis aja yang bikin podcast ya. Keren ini, salut banget buat KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Jepara. Baik. Tadi juga kalau dari KPU bisa dijelaskan? Banyak banget ya tadi ya. Lumayan. Ya, jadi begini, kalau prinsipnya kalau di KPU itu kan tidak hanya sekedar sosialisasi ya, tapi yang lebih jauh, lebih luas dari itu adalah pendidikan pemilih. Kalau hanya sekedar sosialisasi itu adalah sosialisasi tahapan. Tapi yang menjadi program prioritas KPU yang tidak terbatas oleh tahapan pemilu adalah sosialisasi pendidikan pemilih.
dan peningkatan kualitas demokrasi. Yang itu yang selama ini dijalankan KPU pasca pemilu 2019, meskipun tidak ada tahapan, kegiatan pendidikan pemilih itu tetap dijalankan dengan catatan meskipun juga dengan keterbatasan anggaran tadi, karena di luar tahapan pemilu itu sebenarnya kita tidak banyak juga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan pemilih, tetapi kita berpikirnya bukan kemudian 5+5 sama dengan 10. Kalau 5+5 jawabannya mesti 10. Tetapi 10 itu berapa tambah berapa? Bisa 3+7, bisa 4+6, bisa 9+1. Banyak jalan. Betul. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, kita mencoba untuk kemudian melakukan pendidikan pemilih tetap dijalankan, karena itu bagian dari investasi kita terhadap pemilu yang akan datang, untuk memperbaiki kualitas pemilu yang akan datang. Kita lakukan dengan menyapa masyarakat itu dengan kalau dengan cara luring ya kita bekerja sama dengan ormas-ormas. Yang ormas-ormas itu tentu setiap waktu ada kegiatan-kegiatan pertemuan yang melibatkan anggotanya. Kita masuk ke sana. Yang itu kita sekedar numpang aja, numpang waktu untuk menyampaikan pendidikan pemilihnya, materi demokrasi dan elektoral dan pemilu yang berintegritas. Kita bekerja sama dengan ada yang Fatayat, yang anggotanya adalah seluruh perempuan-perempuan Fatayat, kemudian juga dengan kelompok ormas ada pemuda Muhammadiyah. Kemarin juga menjalin kerjasama koordinasi dengan KPU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih bersama, kemudian dengan pemuda Ansor, demikian dengan dengan sekolah-sekolah, karena kita juga fokus di pemilih pemula. Kita masuk ke sekolah-sekolah. Meskipun kemarin terkendala karena pandemi ya, kita tidak bisa kemudian bisa bertatap muka langsung. Kita kemudian banyak kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas media sosial kita. Dan yang kita ada di website kita KPU itu di jepara.kpu.go.id, dengan ada di semua jenis akun media sosial kita pakai untuk menyebarluaskan informasi-informasi dan membangkitkan pengetahuan berpolitik dan berdemokrasi. Dan juga tadi yang disebutkan Pak Suci, KPU juga punya podcast dialog Bilik Demokrasi, kita sebut Bilik Demokrasi, atau kalau dipanjangkan ya bincang hal menarik terkait demokrasi, seputar demokrasi. Jadi kita menghadirkan beberapa narasumber, mulai dari akademisi, ada dari kelompok partai politik, ada dari tokoh yang kita bisa ajak bersama-sama dialog untuk mendukung kegiatan pendidikan pemilih itu melalui saluran-saluran yang kita punya. Dan itu memang yang bisa selama ini bisa kita lakukan sejak tahun 2020, 2021 sampai dengan awal 2022 ini, kita masih memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan kemampuan keterbatasan kita dengan media-media sosial. Mudah-mudahan nanti karena ini sudah memasuki tahapan pemilu, nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang juga difasilitasi oleh KPU bisa menjangkau lebih banyak lagi, lebih bisa bertatap muka dengan banyak kelompok masyarakat. Kalau di KPU itu kita dalam pendidikan pemilih itu kita bagi dalam beberapa segmen pemilih. Dan kalau nggak salah ada 11 segmen pemilih, mulai dari pemilih pemula, pemilih disabilitas, kemudian ada pemilih pinggiran, kelompok-kelompok pinggiran yang minim akses informasi, akses transportasi sampai ke desa-desa, pemilih perempuan itu dari segmen tersendiri, pemilih kelompok keagamaan, kemudian ada pemilih warganet, internet, yang netizen itu juga menjadi salah satu segmen pemilih buruh dan sebagainya. Jadi kita akan masuk ke semua segmen pemilih itu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena yang paling penting menurut saya dalam hal pendidikan pemilih ini bukan hanya sekadar menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan tahun ini tanggal sekian, tetapi bagaimana kemudian bisa menjadi pemilih yang berkualitas, cerdas, yang salah satu tadi dalam rangka untuk memerangi bersama tiga problem pemilu kita, dari pemilu money politik itu bagaimana terus menjadi persoalan kita dari pemilu ke pemilu, akan harus kita sadarkan masyarakat, kemudian juga bagaimana agar pemilu kita nanti tidak diwarnai dengan isu-isu hoax, berita-berita bohong, bagaimana memperkaya literasi masyarakat, literasi pemilih agar tidak mudah percaya dengan beredarnya isu-isu sesat, isu-isu bohong. Kemudian juga terakhir adalah isu sara yang kemudian juga
bisa membahayakan, mengancam keberlangsungan pemilu kita. Baik. Cukup kompleks ya Pak ternyata ya, dan kita pun berharap bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti itu ya, mulai dari milenial sampai yang paling tua sekalipun seperti itu ya. Ada 11 loh Tribuners ternyata jangkauannya, dan itu ternyata cukup banyak Tribuners. Baik, dan pastinya dari banyak hal yang kompleks seperti ini, pasti kan juga ada potensi kerawanan seperti itu ya Pak. Bagaimana tentang netralitas PNS maupun ASN? Apakah di tahun 2024 nanti tetap akan menjadi sebuah kendala bagi Kabupaten Jepara melangsungkan pemilu? Saya kira kalau kendala itu tidak ya. Oke. Karena artinya begini, kendala itu kan bisa dikatakan kalau sesuatu yang tidak tercapai karena terkendala gitu ya. Harapannya tahun 2024 itu tidak ada. Tahun 2019 itu sudah menjadi peringatan bagi kita. 2019 itu Bawaslu sudah merekomendasikan satu ASN yang kemudian dapat sanksi. Itu sudah menjadi perhatian berat bagi teman-teman di ASN, dan kita juga selalu sounding dengan pemerintah daerah, khususnya dengan BKD terkait dengan netralitas ASN ini sangat penting. Kita juga sampaikan ke beberapa instansi soal aturan main tentang netralitas ASN itu, bahwa ASN tidak boleh berpolitik praktis dan sebagainya, sehingga ini bagian dari himbauan kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Kalau dari sisi kerawanannya itu sebenarnya ada pada ranah 3 hal tadi itu. Yang paling kompleks itu ada di money politik, karena memang Undang-Undang 7 ini kan berbeda dengan Undang-Undang tentang pilkada. Undang-Undang 10 2016 ini kan mengatur tentang sama-sama money politik misalnya, itu juga membedakan lah. Akan tetapi bukan berarti kemudian Bawaslu beserta dengan jajaran tidak melakukan ikhtiar. Bawaslu hari ini kita melakukan langkah pencegahan terlebih dahulu, di samping pengawasan itu sudah menjadi kewajiban sebelum dilakukan tindakan atau penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi. Langkah-langkah inilah kemudian kita jadikan indeks kerawanan ini bagian dari langkah memetakan untuk melakukan pencegahan. Salah satu desa mitra atau money politik tadi itu tentu adalah bagian dari langkah Bawaslu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi money politik di masyarakat. Tentu dengan memberikan pendidikan kepada mereka pentingnya menolak money politik dan efek daripada money politik. Ini penting, termasuk tadi kayak KPU menyampaikan soal pentingnya menjadi pemilih yang baik dan pemilih yang benar-benar berkota seperti apa. Nah, indeks kerawanan yang muncul ini kemudian kita mapping, kemudian kita antisipasi dengan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Nah, langkah strategi yang biasanya dilakukan oleh Bawaslu, kalau di 2019 itu kita ada patroli pengawasan, di jelang 3 hari tenang itu kita melakukan patroli, karena itu kadang dijadikan mereka untuk ajang melakukan kampanye-kampanye di luar jadwal ataupun kampanye-kampanye yang sudah tidak waktunya kampanye. Kita lakukan patroli ini bersama dengan Sentra Gakumdu, mulai dari kepolisian maupun kejaksaan untuk lakukan patroli itu. Selain itu juga sebagai langkah kerawanan yang lain untuk kita antisipasi, tentu kita melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh ormas. Ini kaitannya dengan, mohon maaf, isu SARA itu kan bisa saja muncul kapanpun, apalagi kalau misalnya ngomong soal pemilu presiden itu biasanya kencang banget. Oleh karenanya tokoh masyarakat ini mereka yang mampu memberikan masukan dan memberikan arahan kepada masyarakatnya, dan tokoh agama ini juga mampu memberikan pemahaman kepada jamaahnya untuk menelan atau memberikan informasi kepada jamaah untuk tidak serta-merta menerima informasi yang dari luar itu tidak disaring. Artinya tadi itu harus kita saring benar enggak informasinya seperti apa, kemudian jangan sampai kemudian terprovokasi. Apalagi hal yang dijadikan budaya itu kadang kan berbahaya. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat, kalau masyarakat mengatakan money politik itu sudah menjadi budaya, kita katakan kepada masyarakat bahwa money politik itu bukan budaya. Tapi money politik itu sebenarnya bisa kita hilangkan manakala kita awali dari diri kita. Kita awali dari keluarga kita. Dan kapan? Ya hari ini. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Nunggu kapan lagi kalau bukan sekarang? Nah, saya kira indeks kerawanan yang ada di Jepara tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tertentu, misalnya di daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan atau jauh dari informasi. Hari ini misalnya Jepara punya 4 desa ya Pak ya, yang di Karimun Jawa itu ya. Kita punya kepulauan Mbak, jadi ada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu yang
punya kepulauan. Salah satunya di Jepara dan yang satu mungkin di Cilacap. Di Karimun Jawa itu kita ada 4 desa, Desa Karimun Jawa, Desa Kemujan, Desa Parang, sama Desa Nyamu. Yang mana memang kita harus lintas laut istilahnya. Nah, ini juga saya kira menjadi ranah istilahnya daerah terpencil yang perlu kita perhatikan, dan maka dari itu kita di sana kita bikin desa mitra 2 desa, Kemujan sama Karimun Jawa, desa pengawasan sama desa anti money politik. Sebagai project pilot di daerah daerah terpencil untuk ikut serta mensukseskan pengawasan pemilu di wilayah terpencil itu. Baik. Jadi percontohannya seperti itu ya, pada proyeknya ya. Baik. Sementara dari KPU Kabupaten Jepara, bagaimana Pak Subhan? Ya, kalau menyikapi soal harapan netralitas ASN, saya kira itu menjadi kepentingan kita semua ya. Meskipun KPU tidak menjadi pihak yang diberi amanat, diberi mandat untuk mengawasi dan menindak itu. Nah, itu wilayahnya Pak Suci di Bawaslu. Tapi kita menjadi kebutuhan kita karena salah satu faktor pemilu yang dikatakan demokratis itu adalah pemerintah yang netral dan adil. Nah, di sini pemerintah sampai tingkat bawah adalah yang menjalankan adalah ASN. Dan memang oleh undang-undang memang diwajibkan untuk netral. Kita selalu sampaikan di dalam koordinasi juga sebisa kita menyampaikan bahwa memang ASN harus netral meskipun punya hak pilih, tetapi tidak boleh kemudian menggunakan kewenangan jabatannya, kewenangan atribusi ASN-nya untuk kemudian menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Begitu juga selain ASN juga TNI Polri yang oleh undang-undang juga diwajibkan netral dan bahkan tidak mempunyai hak pilih. Betul. Kita baru saja tadi koordinasi dengan Komandan Kodim 0719 Jepara juga salah satu yang kemudian disampaikan adalah komitmen untuk netralitas TNI. Yang kemudian kita sambut baik bahwa memang TNI juga bagian penting untuk kemudian dalam menentukan dalam pemilu kita, apalagi pemilu 2024 juga komitmen netralitasnya juga sudah dicanangkan. Beberapa hari yang lalu kita juga koordinasi dengan Kapolres juga menyampaikan hal serupa terkait dengan netralitas Polri ya. Memang dua institusi ini TNI Polri memang diberi mandat negara untuk mengamankan negara kita dan harus netral di dalam setiap event pemilu, dan itu juga menjadi ranah konsentrasi kita untuk menjadi salah satu materi atau kurikulum di dalam penyampaian sosialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satu segmen kita juga ada segmen warga pemerintah juga menjadi bagian dari masyarakat kan yang kemudian kita perlu untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih. Ranahnya cukup banyak ya ternyata Tribuners. Ini PR yang luar biasa sekali untuk Bawaslu dan juga KPU khususnya di Kabupaten Jepara seperti itu nggih. Kemudian mau menanyakan mengenai ciri khas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jepara nih seperti apa dari pihak KPU, dari pihak Bawaslu? Sebenarnya tidak ada ciri khas khusus ya kalau ditanya soal ciri khas pemilu, karena pemilu kita pemilu nasional, bukan pemilu lokal. Pemilu nasional berdasarkan undang-undang yang berlaku nasional, Undang-Undang 7 2017, yang asasnya juga berlaku nasional, asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dengan prinsip-prinsip yang sama, prinsip mandiri, prinsip jujur, adil, kemudian profesional, akuntabilitas, efektif, efisien, gitu kan, sama diikuti oleh seluruh nasional Indonesia kan kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang kemudian membedakan dengan kabupaten atau daerah lain. Hanya mungkin kalau kemudian harus kita cari sedikit ya kekhususan di Jepara, saya kira memang yang membedakan ya kultur masyarakatnya ya. Dengan daerah lain tentu berbeda. Kultur di sini bagian dari wilayah sebagian pesisir ya, cenderung masyarakatnya agak terbuka. Terbuka itu kemudian kalau ada masalah ya biasanya mencuat gitu. Tidak dipendam. Ya, berbeda dengan kultur masyarakat di daerah pegunungan, agak berbeda ya. Nah di sini kita yang kemudian dengan kultur masyarakat yang terbuka itu kita juga harus terbuka, sama-sama terbuka. Artinya akuntabilitasnya harus terjaga. Transparansinya juga kita harus kedepankan, karena masyarakat kalau sedikit saja ditutupi, biasanya yang ditutup-tutupi itu menjadi penasaran. KPU kok informasinya ditutupi, kita terbuka aja sekalian gitu. Itu yang kemudian mungkin menyesuaikan dengan kultur wilayah daerah masing-masing. Kemudian
yang juga berbeda dengan daerah lain, kita mempunyai wilayah kepulauan ya. Wilayah kepulauan yang tentu akses transportasi dan akses informasinya itu berbeda dengan daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah lain. Betul. Dari sisi transportasi, Karimun Jawa tadi juga sudah disampaikan Pak Suji, di sana ada 4 desa, di Karimun Jawa 1 kecamatan 4 desa. Itu kalau ke sana itu nggak bisa tiap hari, wirawiri nggak bisa, harus sekarang datang, nginep di sana, besok pulang ke sini. Jadi kita dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, rakor-rakor di sana juga harus menyesuaikan, harus kemudian ada waktu yang lebih lama untuk ke sana. Juga dalam hal sosialisasi kita tidak bisa kemudian setiap saat bisa mengirim bahan sosialisasi ke sana. Ya, bisa kita dengan menggunakan metode-metode teknologi internet ya, online, media sosial, email dan sebagainya. Dan itu pun juga tidak bisa menjangkau semua desa, karena ada desa-desa tertentu yang juga agak masih dalam konteks kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Ya itu kekhususan saya kira. Dan apalagi dalam hal konteks pendistribusian logistik itu juga membutuhkan satu kekhususan tersendiri, karena di sana harus nyebrang laut gitu. Kita juga kemudian tadi ya koordinasi dengan Kodim, dengan Pak Dandim itu juga menyampaikan salah satu permohonan atau dukungan ketika nanti kita ada kendala kesulitan dalam pendistribusian logistik ke Karimun Jawa. Itu yang kalau pada saat apalagi pemilu kita kan Februari ya. Musim penghujan. Januari sampai Februari itu kita di sini adalah musim baratan kalau di sini. Musim baratan itu angin barat yang begitu kencang, yang biasanya kapal ke sana dari Jepara ke sana itu ditunda, tidak boleh nyebrang karena cuaca buruk, mengkhawatirkan keselamatan. Nah, dalam situasi seperti itu yang bisa ke sana itu kalau nggak kapal perang ya pesawat. Oh, baik. Dulu pernah ada situasi seperti itu, kita koordinasi dengan TNI juga begitu. Nah, sampai berencana meminjam kapal perangnya Pangdam gitu kan, Pangdam Diponegoro, tapi kemudian dilalah ya bahasa Jawanya, dilalah. Pada pengalaman 2017 dulu, pilkadanya bulan Februari juga. Itu juga kebetulan cuaca pada hari itu terakhir untuk hari pendistribusian logistik, meskipun sudah terhambat, tertunda 3 kali, kebetulan cuaca lebih baik dan bisa dikirim ke sana. Padahal kita sudah koordinasi akan meminjam kapal perangnya Kodam Diponegoro. Dan hari ini kita koordinasikan lagi karena bulan Januari kemungkinan juga menghadapi situasi baratan. Kita nanti juga kalau itu terjadi ya nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kabupaten, bagaimana solusinya, apakah harus menggunakan pesawat dari menggunakan jalur udara atau dengan kapal yang lebih besar yang bisa untuk mendistribusikan logistik ke Karimun Jawa. Baik, berkolaborasi khususannya gitu ya. Di situ. Kalau secara umum ya sebenarnya sama. Baik. Ini cukup menarik, ternyata ada kendala logistik Tribuners, tapi ternyata sudah diatasi dengan kolaborasi dengan instansi-instansi tertentu. Luar biasa sekali. Sedangkan Pak Suji boleh diceritakan mengenai Bawaslu seperti apa? Sama ya. Jadi nggak, kalau dari sisi keunikan ya nggak ada keunikan ya. Khusus saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi itu. Memang pemilu kita yang akan laksanakan 2024 itu di bulan-bulan di mana musim penghujan tinggi dan indeks kerawanan bencananya juga tinggi ya. Dan Jepara itu punya wilayah lengkap. Tidak hanya Karimun Jawa, kita juga punya wilayah daerah yang indeks kerawanan yang tinggi itu daerah Tempur, satu desa di wilayah Kecamatan Keling yang dia berada di Bukit Gunung, Kepung Gunung, dan akses ke sana hanya satu jalan. Kalau longsor sudah selesai. Ini juga saya kira kaitannya dengan ini. Bawaslu, KPU selalu senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, khususnya juga dengan BPBD terkait dengan informasi cuaca, sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi, bagaimana distribusi biar tersampaikan dengan baik, bagaimana kita menyampaikan informasi ke mereka juga tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, di sisi kekhususan inilah tentu antisipasi oleh penyelenggara senantiasa dilakukan lebih awal. Misalnya distribusi logistik maka diprioritaskan lebih dahulu bahwa kotak suara, surat suara Karimun Jawa tentu menjadi prioritas dibandingkan dengan wilayah darat atau misalnya daerah pegunungan yang rawan tadi itu juga kita prioritaskan. Ada sebenarnya wilayah yang ada satu TPS Pak ya, yang kita lewatnya itu aksesnya lewat Kudus.
gitu. Karena memang daerah itu dia berbatasan dengan Kudus di lereng Gunung Muria. Harus memutar lewatnya itu Kudus. Oh, cukup sulit. Cukup sulit, sehingga memang budayanya juga lebih cenderung ke budaya Kudus. Selain itu, saya kira juga di titik kerawanannya ada sekarang di Kecamatan Donorojo, Desa Sumberjo, yang hampir tiap tahunnya pasti bencana banjir. Itu rutin, sudah menjadi rutinitas. Ini juga saya kira menjadi hal yang khusus lah yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk misalnya harusnya TPS dilaksanakan di mana tiba-tiba ada bencana kan juga kita harus menyikapi secara bijak. Tidak harus serta-merta kemudian pokoknya harus di tempat kayak begitu, sehingga kita harus beradaptasi dengan kondisi kontekstual di lapangan dengan kondisi darurat itu. Kalau dari sisi kekhususan budaya saya kira walaupun di sini di Jeporo ada yang mungkin yang menarik ya, karena di sini ini Bumi Kartini dan buninya tokoh perempuan, DPT paling tinggi di Jeporo perempuan. Oh, baik. Jadi unik, ya? Perbandingan laki-laki perempuan terakhir kemarin itu perbandingannya cukup lumayan. Jadi lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dari DPT 877 sekian kalau nggak salah. Ribu itu banyak perempuannya. Nggak tahu ya apakah itu tinggalannya Ratu Sima atau kali nyaman dan Bu Kartini ya saya nggak tahu, tapi itu fakta kalau memang dari sisi DPT. Gitu sih. Ternyata ada semangat Kartini ya seperti itu ya, luar biasa sekali. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bapak mengenai harapan dan juga kesan atau pesan untuk Tribuners baik pemilu 2024 nanti, itu kira-kira apa harapannya dan juga pesannya? Ya, harapan tentu kita sama-sama berharap nanti seluruh masyarakat Indonesia ya, tidak hanya masyarakat Jepara nanti menyambut riang gembira, menyambut baik pemilu 2024 ini. Mari kita sambut dengan penuh harapan, penuh optimisme bahwa nanti pemilu 2024 nanti akan terselenggara dengan lancar, baik, aman, dan bisa menjadi momentum ya 5 tahunan untuk pemilihan pemimpin, kira-kira begitu. Nanti di sana nanti kita akan wujud dari kedaulatan rakyat. Nanti hanya melalui pemilu itulah rakyat bisa ikut menentukan nasib masa depan bangsa, karena rakyat semuanya mempunyai suara yang sama, one man, one vote, one value. Dalam rakyat, dalam profesi apapun, dalam strata apapun, suaranya sama. Nanti menentukan untuk bisa memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten kota. Dan disitulah kemudian masyarakat menentukan di situ. Maka mari sambut pemilu dengan penuh optimisme dan jadikan pemilu ini riang gembira. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Sementara dari Pak Sujiantoko boleh? Kalau pesan kepada masyarakat tentu mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu dengan memberikan partisipasi aktif, tidak hanya menjadi pemilih tapi juga partisipasi aktif menjadi pengawas partisipasi dengan beberapa hal. Bisa jadi pemantau pemilu silakan dengan melalui komunitas masing-masing, menjadi penyelenggara pemilu di jajaran Bawaslu maupun di jajaran KPU silakan, karena ini juga bagian dari mensukseskan pemilu. Dan bagi peserta pemilu untuk tetap senantiasa berpartisipasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang kiranya mungkin perlu komunikasi, saya kira hari ini di Jepara sudah cukup baik komunikasi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu di Kabupaten Jepara ini tetap berjalan dengan baik, aman, kondusif, tapi tetap berintegritas ini. Nah, yang terakhir saya kira karena sejatinya pengawas pemilu itu adalah rakyat, dan rakyat ini adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari pemilu, maka kami mengajak kepada seluruh rakyat untuk tetap siasa mengawasi tahapan pemilu. Baik. Kita pun juga berharap yang terbaik untuk pemilihan umum 2024 seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sujiantoko dan juga Pak Subhan atas waktunya. Kita juga berharap pemilu di Jepara di tahun 2024 nanti lancar seperti itu. Amin. Sukses selalu Bapak dan selalu jaga kesehatan ya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.